hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi besar. Pertanyaan saya, siapkah Anda untuk jadi besar? Banyak orang pastinya ingin jadi besar. Setiap orang berlomba-lomba untuk menjadi besar dengan berbagai upaya dan kerja keras tentunya. Tapi tahukah Anda, anugerah Tuhanlah yang menjadikan kita besar. Anugerah Tuhan yang membuat kita jadi besar. Ulangan 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apakah besar ukurannya kaya? Menjadi besar bukan semata hanya soal kekayaan, tetapi menjadi besar bicara soal kepercayaan. Banyak orang ingin jadi besar, tapi mereka tidak menyadari ada tanggung jawab yang besar yang mengikuti kepercayaan yang besar. Orang yang dipercaya lebih, dituntut lebih. Lukas 12 ayat 48b berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dalam hidup ini, kalau Anda diberi lebih, ketahuilah bahwa dari hidup Anda akan dituntut lebih. Kalau dalam hidup Anda dipercayakan lebih oleh Tuhan, maka Anda juga punya tanggung jawab yang lebih. Tanggung jawab yang besar akan mengikuti kepercayaan yang besar. Semakin kaya seseorang, atau semakin tinggi jabatan seseorang, atau semakin terkenal seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawabnya kepada hidup orang banyak dan kepada Tuhan. Dalam hidup ini kita diberikan lingkar pengaruh oleh Tuhan. Sebuah kepercayaan. Orang akan punya lingkar pengaruh apabila yang pertama, dia memiliki kekayaan, atau dia memiliki ketenaran, atau dia memiliki jabatan. Ketiga hal ini merupakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hati-hati dalam menggunakan kepercayaan dari Tuhan, karena dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ada tanggung jawab yang mengikutinya. Siapkah kita jadi besar? Greatness only fits in a humble heart. Kebesaran hanya bisa sejalan dengan kerendahan hati. Dibutuhkan kerendahan hati untuk seseorang jadi besar. Kerendahan hatilah yang memberi ruang untuk peninggian. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kemuliaan, kebesaran, peninggian dapat menghancurkan orang yang gak siap menerimanya. Promosi, kemuliaan, kebesaran, peninggian, ketenaran, kekayaan, jabatan, semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita harus disertai dengan kerendahan hati. Karena apabila kita tidak mempunyai kerendahan hati, maka hal-hal ini yang justru akan menghancurkan kita. Karena tinggi hati mendahului kehancuran. Saya percaya kapan kita siap jadi besar, Tuhan yang tahu. Karena Tuhan yang tahu hati kita. Suatu hari ketika saya memulai pelayanan kami di Bandung tahun 2006, begitu sulitnya tekanan yang kami alami atas keputusan kami untuk kembali ke Indonesia dan memulai hidup kami dari nol. Tekanan itu membuat saya stres dan saya bilang sama Tuhan gini, Bapak, aku percaya semudah membalikan telapak tangan apabila Tuhan mau memberkati aku. Saat itu Roh Kudus dalam hati saya bicara gini, aku yang tahu hatimu. Tuhan yang tahu kapan kita siap untuk ditinggikan. Tuhan yang tahu apakah hati kita siap untuk menerima kemuliaan. Karena kalau kita nggak siap menerima kemuliaan, maka kemuliaan itu akan menghancurkan kita. Kalau kita nggak siap menerima ketenaran, maka ketenaran itu akan menghancurkan kita. Kalau kita nggak siap menerima kekayaan, maka kekayaan itu akan menghancurkan kita. Ulangan 8 ayat 14 berkata gini, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan
Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Banyak kali ketika orang diberkati, punya kekayaan lebih, punya posisi tinggi, punya nama besar, mereka mulai melupakan Tuhan yang membuat mereka besar. Lebih baik jadi orang kecil daripada menjadi besar dan kita melupakan Tuhan. Karena yang paling penting dalam hidup ini adalah kita menyadari bahwa anugerah Tuhanlah yang membuat kita jadi besar. Kalau hari ini Anda diberkati, sering-seringlah mengingatkan dirimu sendiri bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk aku memperoleh kekayaan. Kalau hari ini Anda punya jabatan yang tinggi, tiap hari ingatkan dirimu, Tuhanlah yang menjadikan aku besar. Aku ada di mana aku ada hari ini karena Tuhan. Supaya kita tidak hancur karena peninggian. Jangan sampai kebesaran yang Tuhan percayakan justru menghancurkan kita. Apakah selama hidup Anda mengalami proses yang merendahkan hati Anda? Proses ujian hidup yang membuat Anda seringkali mungkin mengalami penghinaan dari orang banyak. Dari kecil saya kenyang dengan penghinaan. Entah dari keluarga maupun sesama teman. Seringkali dipandang rendah, dihina, gak dianggap. Saya belajar bahwa proses hidup itu merendahkan hati kita. Bahwa apabila seseorang mengalami proses hidup yang begitu hebat, direndahkan dengan amat sangat, ada sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan buat dia. Jadi hari ini, kalau engkau mengalami proses hidup yang begitu membuat engkau merasa begitu kecil, rendah, dan hina, saya mau kasih tahu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk hidupmu. Ulangan 8 ayat 3 berkata gini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Proses hidup mengajar kita untuk bergantung sama Tuhan. Proses hidup mengajar kita bahwa manusia hidup bukan dari uang saja, tapi Tuhanlah sumber hidup kita. Saat uang gak bisa lagi nolong, kepada siapa kita harus berseru minta tolong? Proses yang kita alami sama-sama hari ini, bahkan seluruh dunia alami, pandemi yang sedang terjadi, mengajar kita bahwa Tuhanlah yang empunya hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Dan keputusan untuk hidup dan mati kita adalah dari Tuhan. Kita hanya bisa bergantung hanya sama Tuhan. Nikmatilah proses hidup yang merendahkan hati kita, karena disitulah kita belajar bergantung sama Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 16b dikatakan, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Yakini bahwa proses apapun yang kita jalani hari ini di dalam hidup kita, baik dihina orang, direndahkan orang, mengalami kesulitan hidup, susah uang, dan sebagainya, percayalah bahwa semuanya itu akan mendatangkan kepada kita semata-mata kebaikan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sayang sama kita, percayalah bahwa semua proses yang Tuhan izinkan terjadi hanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saya belajar bahwa orang yang mengalami banyak penghinaan, direndahkan, tekanan hidup, biasanya dipersiapkan Tuhan untuk peninggian. Direndahkan manusia, tapi ditinggikan Allah. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti.
ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Anda yang merasa kecil, tidak berarti, lemah, bodoh, hina, dengar baik, Anda dipilih Allah. Katakan amin. Saya ini anak yang lahir di keluarga broken home, ditinggalkan orang tua, gak berharga, gak ada yang mau, harus hidup berjuang dari nol, susah payah, bahkan sempat dijadikan pembantu di rumah orang kaya oleh orang yang saya percayai. Dengar baik, kita yang dihina sama manusia, kita yang dipandang gak berharga, gak berarti, hari ini dipermuliakan oleh Allah. Saya mau kasih tahu, orang yang dulu pernah menghina saya, hari ini Tuhan izinkan saya malah menolong dia. Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup memutarbalikkan keadaan. Kalau dulu kita dibuang, hari ini kita dibutuhkan. Amin. Belajarlah bahwa semua proses, tekanan, mungkin kita dihina, dibuang, dicaci maki, dianggap gak berarti. Tuhan sedang izinkan kita melewati sekolah kerendahan hati, supaya suatu hari nanti ketika Tuhan mempercayakan kita sebuah kebesaran, ketika kita dipermuliakan, kita tidak tinggi hati. Tuhan sedang kikis segala kesombongan kita sebagai manusia di hadapan Allah, dan kesombongan kita di hadapan manusia, supaya Dia meninggikan kita pada waktunya. Mari belajar hari ini supaya hati kita siap untuk jadi besar, dan ketika kita jadi besar, kita tidak lupa diri. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saya mau bagikan 7 hal secara cepat bagaimana kita siap jadi besar. Yang pertama, jangan sok pintar. Firman Tuhan tadi berkata, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Banyak orang merasa, saya udah sekolah tinggi, ijazah saya banyak, sekolah di luar negeri gitu. Banyak orang yang merasa dirinya pandai, bijak, berhikmat. Dengar, kita nggak boleh sok pintar. Ayo masih terus belajar. Ketika orang tuh merasa dia sudah tahu banyak, udah hebat, biasanya nggak mau lagi dengerin orang lain dan cenderung underestimate orang lain. Amsal 3 ayat 7 berkata gini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Roma 12 ayat 16 di bagian akhir juga berkata, jangan menganggap dirimu pandai. Saya belajar kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata. Orang yang sombong itu lebih banyak ngomong daripada dengerin orang. Jangan sampai kita bicara tanpa pengertian. Artinya apa? Jangan ngomong kalau nggak tahu apa-apa. Dengar dulu baru bicara. Kalau komentar harus pintar. Satu kali saya lihat di IG saya sedang posting potongan khotbah saya tentang healthy dating, tentang pacaran. Lalu ada orang yang komen di situ bilang gini, ngajarin kok tentang pacaran mulu, nolong orang miskin dong. Saya tertawa waktu baca komen itu karena otomatis dia langsung dibully oleh follower IG yang lain. Kamu tuh nggak tahu apa-apa, Bu Heni itu punya yayasan tangan pengharapan dan lain sebagainya. Saya tertawa, tapi ayat ini jadi rema. Amsal 18 ayat 13 bilang gini, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Seringkali itu orang kecepatan ngomong. Orang yang sok pintar itu banyak ngomong gak mau denger. Kalau kita rendah hati, kita mau dengerin orang lain ngomong. Jangan merasa udah paling tahu. Saya biasa malas ngomong kalau udah ngelihat orang yang sombong, ngomongnya tinggi, ngomongnya gede. Saya biasanya udah diam aja. Berilah telinga untuk mendengar. Yakobus 1:19 berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jangan sok pintar. Ayo mau terus belajar.
Kita tuh bisa belajar dari siapa aja loh. Belum tentu orang-orang yang sekolahnya tinggi lebih pinter. Kita kadang-kadang belajar hal-hal yang sederhana itu justru dari orang-orang yang sederhana, yang belajar dari hidup yang nyata. Yang kedua, bagaimana kita rendah hati dan siap jadi besar? Kalau kita kuat, jangan nindas yang lemah. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau hari ini Anda kuat, pastikan Anda tidak fokus kepada kepentingan diri sendiri, tapi mulai tolong orang lain yang lebih lemah. Kalau kita mau rendah hati, jangan justru bermegah dengan kekuatan yang kita punya saat ini. Firman Tuhan tadi berkata, hendaklah yang kuat tidak bermegah dalam kekuatannya. Amsal 14 ayat 31 berkata gini, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Banyak orang ketika punya posisi, punya jabatan, dia pakai kekuatan yang Tuhan percayakan itu justru untuk menindas yang lemah. Justru mempersulit yang harusnya mudah. Ketika harusnya orang-orang lemah ditolong, orang-orang malah cari keuntungan. Dengar baik, kalau kita kuat hari ini, jangan menindas yang lemah, justru pakai kekuatan kita untuk menolong yang lemah. Amsal 22:16 berkata, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Karena ingat, suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan Sang Pencipta kalau kita menindas orang yang lemah. Yang ketiga, bagaimana kita tetap rendah hati apabila kita jadi besar? Kalau kaya, jangan sombong. Tadi firman Tuhan berkata, hendaklah yang kaya tidak bermegah atas kekayaannya. Ulangan 8 ayat 17 berkata gini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Hari ini kalau Anda diberkati secara keuangan, jangan sombong, jangan tinggi hati. Ingatlah, kalau Anda bisa kaya hari ini, semua karena Tuhan. Tuhanlah yang kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kok bisa? Saya mau kasih tahu, nggak perlu sakit. Cukup yang namanya HB. Tuhan pencet, tet, HB Anda turun. Nggak usah jauh-jauh, 4 aja. Saya mau kasih tahu Anda nggak bisa berdiri. Bagaimana mau kerja? Bagaimana mau cari uang? Anda terkapar dan putus asa, meskipun otak Anda masih bisa bekerja dengan HB 4. Saya saksikan ini karena saya pernah ngalami. Jadi saya mau bilang, tanpa Tuhan, kita nggak punya kekuatan untuk membangun apa-apa. Jangan pernah sombong. Kalau kita kaya hari ini, 1 Timotius 6 ayat 17 berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saya mau bilang besar tidak sama dengan kaya, karena ada kisah di firman Tuhan tentang orang kaya yang tidak kaya di mata Allah ketika dia fokus hanya memperkaya dirinya sendiri. Hari ini kalau Anda ingin jadi besar, Anda ingin dipercaya Tuhan, jangan sombong kalau Anda diberkati dengan kekayaan. Yang keempat, bagaimana jaga hati tetap rendah hati? Jangan membedakan orang, jangan pandang bulu. Yakobus 2 ayat 1, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat yang kedua berkata gini, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata,
Berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Kenyataannya dalam hidup kita, manusia itu lihat penampilan, cuma Tuhan yang lihat hati. Makanya memang penting manusia jaga penampilan, tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membedakan orang. Jangan memandang rendah orang miskin, tapi menghormati orang kaya. Hormatilah semua orang, hargai, baik miskin maupun kaya. Kalau kita memang tidak sombong, kita nggak akan beda-bedain orang. Memang pada kenyataannya ketika kita berpakaian lebih bagus, memakai cincin emas, memakai tas mahal, kita diperlakukan lebih sopan dibandingkan orang yang berpakaian sederhana. Tapi dalam hati kita jangan sampai kita beda-bedain orang. Kita harus berlaku adil kepada siapapun. Jangan sampai kita membedakan yang miskin maupun yang kaya. Perlakukan semua orang sama. Seringkali orang itu nggak sadar kalau dia mulai sombong. Tapi ini tandanya, Amsal 18 ayat 23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Kenapa orang miskin ngomongnya memohon-mohon dan orang kaya menjawabnya dengan kasar? Karena orang kaya merasa dia harus dihargai. Orang kaya merasa harus diperlakukan lebih, sementara orang miskin merasa posisinya rendah. Mari kita belajar. Iman itu nggak boleh membedakan orang. Yang kelima, bagaimana kita tetap rendah hati apabila Tuhan percayakan kebesaran. Jangan haus pujian. Jangan mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan ngerasa sok penting. Jangan merasa spesial, harus dapat perlakuan spesial. Jangan merasa kita penting dan harus dihargai. Kita harus merasa bahwa orang lain juga penting. Kita harus memperlakukan orang lain lebih utama daripada kita, kata firman Tuhan. Jangan merasa kita yang harus diperlakukan lebih sama orang lain. Dan kalau satu hari Tuhan mempercayakan Anda kekayaan, ketenaran, jabatan, dengar baik, biasa aja, jangan berubah. Jangan sok ngetop, santai aja, biasa aja. Jangan haus pujian, harus dipuji, harus diperlakukan spesial. Orang yang rendah hati nggak akan berubah. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih tetap bikinin kopi buat staf saya. Yang keenam, jangan merasa benar dan memandang rendah orang lain. Ini keren, Lukas 18 ayat 9 berkata gini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini, ayat 10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan pernah merasa diri lebih benar dari orang lain. Jangan pernah merasa diri lebih bijak daripada orang lain. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Belajar rendah hati. Anggap orang lain punya perspektif mereka sendiri. Jangan menghakimi tindakan mereka. Kita nggak ada di sepatu orang. Jangan hakimi tindakan mereka. Jangan merasa diri lebih benar. Nggak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang pasti pernah bikin salah. Ngapain kita menghakimi orang lain dan merasa kita lebih benar, sementara orang lain lebih berdosa? Saya nggak pernah bisa menghakimi orang berdosa karena saya sadar saya sendiri seorang berdosa yang diselamatkan Allah.
Satu kali ada seorang wanita yang cerita ke saya bagaimana hidupnya hancur, gagal, dia bikin keputusan yang salah dan lain sebagainya. Dan saya cuma lihat dia dan saya bilang gini, kita berdua sama. Kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Allah. Kita semua sama. Nggak ada yang lebih benar sebenarnya. Kita sama-sama masih belajar. Sebelum kita selesai dengan hidup kita dan ketemu dengan Bapa di sorga, jangan ada seorang pun yang merasa lebih sok tahu daripada yang lain. Kita semua masih sama-sama belajar. Dan kita semua adalah orang-orang yang butuh dibenarkan, bukan orang-orang benar. Amen. Berdoa supaya setiap kita jangan merasa diri lebih benar daripada satu sama lain. Tapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena kemurahan Allah. Yang terakhir, bagaimana kita tetap rendah hati? Jangan mentertawakan kesusahan orang lain. Obadya 1 ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Roma 12 ayat 15 berkata gini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Waktu kita lihat orang lain susah, waktu kita lihat orang lain jatuh, jangan mentertawakan kesusahan mereka. Sekalipun mungkin di masa yang lalu mereka pernah berbuat tidak baik kepada kita. Kalau kita senang melihat orang lain menderita, berarti kita iri hati kepada dia. Satu kali waktu saya lagi diserang di sosial media, di YouTube oleh hamba Tuhan lain, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang posting gini, makanya orang yang tinggi hati itu makanya direndahin. Saya cuma tertawa. Saya tahu bahwa kita akan justru ketemu teman-teman yang sesungguhnya di saat kita susah. Orang yang ngetawain kita waktu kita susah, mereka nggak layak jadi teman kita. Tapi justru kalau kita mau belajar rendah hati, dengar baik, kita nggak boleh bersenang-senang di atas penderitaan orang. Jangan mentertawakan mereka pada hari kemalangan mereka. Justru harusnya kita belajar menolong mereka. Orang yang tertawa berarti merasa diri lebih beruntung. Justru orang lain ketika mengalami kesusahan, harusnya kita ikut nangis sama mereka. Kata firman Tuhan, menangislah bersama dengan orang yang menangis, bukannya kita malah tertawa. Waktu hamba-hamba Tuhan dipanggil pulang sama Tuhan, banyak pasti yang mulai, wah kenapa nih dia dipanggil pulang sama Tuhan, wah aku kok diselamatkan kok dia enggak. Saya mau bilang gini, jangan mentertawakan musibah orang lain, jangan mentertawakan masalah orang lain. Justru dipanggil pulang sama Tuhan itu suatu kebahagiaan, suatu keuntungan, kata Rasul Paulus. Kalau kita bisa pulang kepada Bapa, berarti tanggung jawab kita selesai. Justru kita yang masih di dunia ini masih banyak banget ujian yang harus kita lewatin, tanggung jawab yang belum selesai. Rendah hatilah, jangan mentertawakan musuh sekalipun mereka jatuh. Amsal 24 ayat 17 berkata, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Belajar rendah hati. Justru bahaya sekali ketika kita merasa diri kita lebih benar, lebih hebat. Yeay, kita selamat. Lalu kita tertawain orang lain. Jaga hati, tetap rendah hati, karena peninggian datang dari Tuhan hanya bagi mereka yang rendah hati. Jangan sampai tinggi hati membuat kita hancur. Jaga hati, karena firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati yang akan ditinggikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk tetap rendah hati apabila kami dipercayakan Tuhan ketenaran, jabatan, dan kekayaan. Tolong kami untuk bisa mempertanggungjawabkan Tuhan hidup kami untuk orang banyak dan juga kepada Tuhan. Biar kiranya apa yang Tuhan percayakan kepada kami nggak membuat kami lupa diri, nggak membuat kami sombong Tuhan. Tapi kami boleh pakai hidup kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kami percaya dengan kepercayaan yang Tuhan berikan ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kami.